Manusia adalah makhluk sosial. Tidak seorang pun dapat hidup sendiri. Hidup bersama orang lain merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Dalam hidup bersama, orang dapat saling mendukung, membantu, dan berbagi satu sama lain. Sebaliknya, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain akan hancur karena sikap egois. Kita mendasarkan pada Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah tersebut adalah kisah jemaat perdana. Cara hidup jemaat perdana seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 4 dan Kisah Para Rasul 2 adalah pewujudan dari pewahyuan hidup murid-murid Yesus. Cita-cita dan kerinduan hidup dalam persekutuan persaudaraan ternyata dapat diwujudkan. Hal pokok dalam hidup umat perdana yang harus diperhatikan adalah 1. Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka menjadi orang beriman akan Yesus Kristus dan hidup sebagai suatu persekutuan persaudaraan sehati sejiwa. 2. Memandang bahwa setiap anggota persekutuan adalah sesama, sederajat, tidak ada dari mereka yang merasa lebih tinggi satu terhadap yang lain. Sehingga mereka tidak pertama-tama hidup demi dirinya sendiri, melainkan saling menaruh kepedulian satu sama lain, sehingga tidak merasa kekurangan dan yang mempunyai tidak merasa kelebihan. 3. Adanya kepemimpinan yang melayani dan mampu menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan jemaat. 4. Melimpahkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan jemaat karena Kristus ada di tengah-tengah mereka. 5. Kewibawaan dan pelayanan rasul-rasul dalam kehidupan gereja kita sekarang ini walaupun dalam bentuk yang berbeda. Jemaat perdana membangun kehidupan secara utuh. Iman mereka tidak hanya berhenti dalam kehidupan peribadatan semata, namun juga dalam kepedulian kepada sesama yang konkret. Hal ini menjadi daya tarik bagi orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka disukai oleh banyak orang. Persekutuan jemaat perdana tidak menjadi persekutuan yang eksklusif, namun justru menjadi komunitas yang terbuka untuk setiap orang, untuk siapa saja orang yang datang. Hal ini membuat jumlah mereka makin lama makin bertambah. Gambaran ideal tersebut dapat menjadi cermin bagi kehidupan gereja sekarang. Meskipun berbeda, hendaknya kita juga berani untuk membangun relasi yang terbuka bagi setiap orang, menjadi pemersatu bagi orang lain, bukan sebaliknya, sehingga kita dapat berguna bagi orang lain. Mulailah dari kelompok kelas, sehingga persahabatan di kelas dapat menjadi contoh bagi kelas yang lain. Semangat untuk saling berbagi, memahami antar anggota kelas.